mengukur dengan standar apa? Itu iman. Apakah kamu memakai standar kamu secara logika? Kalau kamu mengukur bahwa keimanan itu secara logika, saya tanya kamu, jelaskan logika Allah dalam pengertian kamu. Kamu menempatkan iman atau logika dulu? Bingung kamu di sini jadinya, ya? Nah, jadi begini semua. Enggak apa-apa, itu kan pendapat kamu. Tetapi kamu harus membuktikan dong bahwa bahwa akal itu lebih dulu daripada iman. Nah, sekarang kalau akal lebih dulu daripada iman, silakan kamu jawab. Kamu beriman pada sosok Allah dengan akal dulu atau beriman dulu. Nah, kemudian bicara kalbu. Itu bicara kalbu itu dari luar. Bukan, kalbu itu bicara dari dalam, bukan dari luar. Sementara otak kamu, akal kamu melihat itu, kamu cerna dengan akal kamu. Sementara kalau bicara dalam hati, kalbu, tanpa perlu kamu menggunakan, ya, kalbu kamu sudah berbicara lebih dulu. Semua hati kamu bilang, cuma kamu harus lebih sabar. Ya. Saya tanya ke kamu, kata sabar dari mana? Dari otak atau dari kalbu? Silakan kamu jawab menurut logika kamu. Jadi gini, Saudara Leo. Ketika umat Islam itu diperhadapkan dengan iman dan kalbu, maka ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, kalbu ini identik dengan rasa. Sedang pikiran ini adalah identik dengan telaah. Cara menentukan sikap. Cara menelaah rasa. Jadi itu adalah perbedaan yang mendasar. Contoh, seorang bayi apakah sudah punya akal? Enggak. Apakah mereka sudah punya rasa? Orang bayi tidak punya akal. Sabar dulu. Iya. Apakah bayi sudah punya rasa? Sudah punya rasa. Sehingga mereka ketika diperhadapkan dengan dua makanan yang beda jenis, yang mereka pakai untuk membedakan dan meminta kepada salah satunya adalah rasa, bukan akal. Bertumbuhnya perasaan atau rasa yang ada pada diri seorang bayi menandakan bahwasanya akal sudah mulai memiliki proses pertumbuhan. Oleh karena itu, yang tertinggal di Kekristenan dan yang tidak tertinggal di Islam itu sederhana adanya. Saya kasih analogi dan penggambaran sederhana. Ketika kita masih kecil, kita nggak bisa memilih baju untuk kita pakai. Orang tua kita lah yang kemudian memilihkan pakaian. Kita laki nggak mungkin dikasih daster. Kalaupun kita dikasih daster, kita pakai. Kenapa? Karena kita tidak ada daya untuk memilih. Akal belum bertumbuh. Lalu dikasih makanan pun demikian. Kita nggak bisa memilih. Apapun yang diserahkan, yang disuguhkan oleh orang tua kita, kotoran hewan pun kita makan. Karena kita belum bisa menentukan sikap pada saat itu. Serpihan cahaya belum bekerja maksimal. Begitu juga ketika berbicara mengenai keyakinan. Kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, diajak kita ke gereja, sebagai anak kecil pasti kita ikut. Tidak mungkin berontah dan mau ke masjid. Itu nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Nah, kepahitan yang muncul ketika manusia itu sudah dewasa. Mereka sudah bisa memilih pakaian tanpa harus dipilihkan oleh orang tua. Mereka sudah bisa memilih makanan yang harus mereka makan tanpa harus dipilihkan oleh orang tua. Satu hal yang tidak bertumbuh pada orang Kristen. Apa itu? Keyakinan akan Tuhan. Itu yang tidak bertumbuh pada aspek akal. Makanya saya katakan tadi, Kristen adalah keyakinan yang mematikan akal ketika berbicara mengenai
agama. Orang yang tadi, yang masih bayi, ketika dia besar, dia tidak mau lagi kemudian dipilihkan pakaian. Tapi sayangnya, ketika dia masih kecil dipilihkan menyembah Yesus sampai dia mati, tetap saja menyembah Yesus. Kenapa enggak memilih seperti memilih pakaian? Kenapa enggak memilih seperti memilih makanan? Kenapa? Karena akal mati di sana ketika berbicara mengenai konsep Tuhan. Berbeda dengan Islam. Pada saat kecil mereka memilih pakaian, tidak bisa. Orang tua yang memilihkan. Makanan orang tua yang memilihkan. Begitu mereka bertumbuh, akalnya pun tersetting dengan sendirinya akan memilih tetap Islam. Kenapa? Karena Islam selaras dengan logikanya. Kristen, maaf nih. Logika apa yang kita ingin pakai? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi bayi. Nggak bisa. Logika kita nggak bisa make tentang konsep itu. Bagaimana mungkin ada Tuhan sakit gigi? Bagaimana mungkin ada Tuhan kena asam lambung? Bagaimana mungkin ada Tuhan pakai sendal jepit? Pakai celana dalam? Itu mustahil bagi akal. Tapi bagi keyakinan, bagi kepercayaan, itu adalah hal yang sah-sah saja. Seperti yang Anda alami. Makanya poin yang terpenting di sini adalah ketika Anda ingin masuk ke Islam, maka alat sensor utama yang harus Anda fungsikan adalah akal Anda. Tapi ketika ingin masuk Kristen, alat sensor yang paling pertama Anda harus matikan, Anda padamkan adalah akal Anda. Itu mutlak, tidak bisa tidak. Itu satu paket yang tidak bisa diragukan. Masuk Kristen, matikan akal. Masuk Islam, hidupkan akalmu. Itu pasti abang. Silakan. Zuma, kenapa sih kamu selalu melakukan pembelokan dari apa yang saya tanyakan? Saya bahkan mencoba menggali kosakata kamu tentang kalbu, dikaitkan dengan akal. Kamu tidak menjawab. Kamu malah lari yang dibawa kepada soal anak kecil yang menurut kamu tidak punya akal. Aduh, Zuma, bagaimana saya mau menyelesaikan dengan pola pikir seperti ini? Sementara kamu sudah saling bertabrakan dengan apa yang kamu katakan. Ya? Jadi begini, Zuma. Kalau kita berbicara iman, sekali lagi saya katakan, itu dari dalam. Sementara akal biasa terpengaruh dari apa? Daripada penglihatan. Ya, apa yang kita lihat lewat optik kita, maka itu diterjemahkan oleh otak, akal. Tetapi bagaimana kamu menerjemahkan kalbu itu atau iman itu? Kamu lari dari konteks semua. Tidak ada korelasi dengan anak yang tidak punya akal. Anak tidak punya akal itu kesalahan total kalau mau mengatakan anak tidak punya akal. Perkembangan anak, ya, seiring dengan pertumbuhan anak itu, ya, akalnya itu akan semakin terlihat, ya, seiring dengan pertumbuhan dia. Kenapa? Karena simpul-simpul saraf itu belum bekerja, ya, belum terkonek semua. Tetapi jangan kamu mengatakan bahwa anak tidak punya akal. Jadi tidak ada korelasi dengan penjelasan iman. Ya. Kalau kamu mengatakan iman itu lihat lebih dulu, ya, akal lebih dulu, bagaimana kamu menjelaskan kata Allah itu? Kalau akal lebih dulu kamu utamakan daripada iman. Coba kamu jelaskan itu semua. Dapatkah kamu menjelaskan Allah itu dengan akal dulu baru kamu beriman, atau beriman dulu baru berakal tentang sosok yang bernama Allah? Saya belum masuk kepada Yesus Allah Tuhan, ya. Saya hanya menguji logika kamu. Tetapi ini putaran terakhir tentang iman. Kalau kamu tidak masuk juga, terpaksa stagnan, tidak bisa maju. Karena itu cuma bermodalkan ngotot kalau begitu. Ya, kamu tidak bisa menjawab. Kedua, ketika kamu menganalogikan dengan anak kecil yang malah kamu membuat kefatalan lebih parah, tidak punya akal. Pertama, sudah tidak ada korelasinya. Yang kedua, malah kamu mengatakan anak tidak punya akal. Jadi anak bertindak berdasarkan apa?
sekalipun bayi, tidak mungkin kalau semua mengatakan dia tidak punya akal. Bayi sudah punya otak. Punya otak berarti dia punya akal. Apapun itu. Antara lain apa? Ketika kamu lahir cuma menangis kan? Itu berarti itu ada bentuk ekspresi. Karena bayi belum bisa berkata-kata ketika dia lahir. Maka dia cuma bisa menyatakan dengan tangisan. Dari mana tangisan itu? Dari perasaan. Soal iman. Saya tanya ke Suma. Suma, pada waktu kamu lahir, apakah kamu tahu bahwa kamu lahir? Saat kamu sementara keluar ya, dari kandungan ibu kamu, apakah kamu tahu? Kamu lagi keluar dari kandungan ibu kamu? Ya, silakan kamu terjemahkan itu dengan akal. Jelaskan. Iya, makasih. Jadi kelihatannya saudara belum bisa membedakan antara akal dengan otak. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya bayi itu sudah berakal karena dia punya otak. Ingat, orang gila yang dewasa itu juga punya otak. Apakah mereka berakal? Enggak berakal. Kelemahan Anda itu di situ. Jadi ketika bayi dikatakan tidak berakal, bukan berarti dia tidak berotak. Kemampuan kognitif yang tidak ada pada diri bayi, kemampuan berpikir yang tidak ada pada bayi, bukan berarti dia tidak punya akal. Makanya saya katakan tadi bahwa ketika orang itu sudah bertumbuh, berarti dia sudah bisa menggunakan akalnya. Dan ketika berbicara mengenai kalbu, itu berbicara mengenai rasa. Lalu Anda bertanya, bagaimana tentang Allah? Apakah akal dulu atau iman dulu? Di Islam boleh akal dulu baru beriman, boleh beriman dulu baru berakal. Itu di Islam. Kenapa? Silakan. Kenapa bisa demikian? Karena akan tetap pada kesimpulan akhir, apa itu? Bahwa Allah itu bisa dicerna dengan akal, bisa dicerna dengan iman, bisa diyakini dengan keyakinan, bisa dipercayai dengan akal. Endingnya di situ. Jadi orang mau berakal dulu baru beriman, tetap aja Allah itu adalah hak. Mau beriman dulu baru berakal itu adalah hak juga Allah itu. Contoh misalnya, orang Islam itu apa? Orang Islam itu lebih dulu beriman daripada akal. Tapi orang yang mu'alaf itu percaya dulu, akal dulu, baru iman. Saya ulang lagi. Orang yang bertumbuh dari kecil dari Islam, lahir dalam keadaan Islam, dia beriman dulu, baru berakal. Apa buktinya? Kecil mereka membaca Quran, mereka belum mengerti tentang Allah. Baca Quran, bertumbuh menjadi seorang Islam. Besar baru mereka berakal. Oh, Allah ternyata benar-benar hak sebagai Tuhan. Sampai kepada kebenaran mutlak. Nah, kalau orang mu'alaf itu masuk Islam, mereka berakal dulu tuh. Memikir dulu, apakah betul Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tempat bergantung segala sesuatu, Tuhan itu tidak serupa. Itu proses akal dulu, baru mereka beriman. Jadi di Islam itu, boleh akal dulu baru beriman, boleh iman dulu baru berakal. Sebaliknya di Kristen, tidak bisa akal dulu. Selama-lamanya di Kristen itu, iman tok, yakin tok, percaya tok, baru apa? Akal. Tapi kuadrat, alias akal-akalan supaya bisa tetap eksis pada iman atau kepercayaan tersebut. Jadi Kristen itu nggak boleh akal dulu. Makanya dalam 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5 itu mutlak, tidak bisa diragukan. Paulus menggiring manusia kepada Kristus dengan cara apa? Mematikan akal. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus untuk menggiring manusia kepada akal-akalan menuju Kristus. Itu data. Itu data. Makanya saya katakan kalau di Kristen itu nggak ada akal dia. Mati akal baru bisa masuk. Kalau akal duluan, nggak bisa orang menjadi Kristen kalau akal duluan. Bagaimana mungkin
Tuhan pencipta langit dan bumi bisa menjadi bayi kalau akal duluan. Tidak bisa diterima itu. Makanya muncul akal-akalan. Setelah diyakini Yesus itu Tuhan, muncul akal-akalan. Apa akal-akalannya? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Itu akal-akalan. Itu akal-akalan doang. Karena kenapa? Kepercayaannya, keyakinannya terlanjur Kristen. Mau keluar Kristen, enak di Kristen. Maka diakal-akalilah konsep tentang Yesus itu adalah Tuhan. Itu real, itu fakta. Bagaimana mungkin HP ini 100% HP dan juga 100% kelapa? Itu akal-akalan itu. Untuk membenarkan konsep keyakinan yang ada dibangun dalam Kristen. Tapi kalau di Islam, boleh akal dulu baru beriman, boleh iman dulu baru berakal. Di Kristen, tidak boleh. Dia cuma iman. Dibawanya baru akal, tapi double, akal-akalan. Itu fakta, itu real. Tidak bisa tidak. Silakan. Zuma, saya heran gitu dengan pola berpikir kamu yang justru saya temukan itu bertabrakan. Ya, pada satu sisi kamu menerima, pada sisi yang lain kamu menyangkal. Itu inkonsistensi berpikir Zuma. Dan ini sudah terang benderang kamu nyatakan. Kamu lupa ya dengan kalimat-kalimat kamu yang sebenarnya sebelumnya. Ya, konteks kita ya tentang iman, dan saya fokus pada arah pembicaraan itu. Kamu sudah kemana-mana. Dan itu orang yang begini ya. Kalau sudah kemana-mana, berarti orang tidak punya kemampuan lagi untuk mengembangkan nalarnya, logikanya. Ya, lari kemana-mana jadinya. Tidak pada arah tujuan yang sebagaimana mestinya diarahkan itu. Cara berpikir kita. Lurus ke depan, jangan dulu menyimpang ke kiri ke kanan. Makanya kamu tidak mampu menjelaskan. Ketika saya sudah menggunakan dengan bahasa yang sederhana. Sekarang saya tanya ya, sederhana loh. Ketika Suma lahir, ya, apakah Suma tahu ketika Suma waktu keluar dari rahim ibu Suma? Dapatkah Suma menerjemahkan itu secara akal? Ketika Suma ya keluar dari rahim ibu Suma, Suma tidak pernah tahu itu. Ya, bagaimana Suma menjelaskan? Enggak akan pernah tahu. Tetapi kamu yakin kan bahwa kamu lahir dari rahim ibu kamu? Kamu yakin kan itu? Kamu mau menolak itu? Kamu beriman, itu realita, itu logis. Nah, kamu tidak bisa menjelaskan dari tadi itu, kecuali kamu melakukan red hearing. Kamu kebanyakan dengan red hearing, malah kamu menuduh saya tidak bisa membedakan akal dan pikiran. Korelasinya apa dengan iman itu semua? Makanya ketika saya tanyakan, bagaimana kamu memahami tentang Allah itu? Akal dulu atau iman kamu? Nah, mulai kehilangan arah kamu. Ya, bisa iman dulu, bisa akal dulu. Itu inkonsistensi dalam berpikir. Kamu harus betul-betul mempertanggungjawabkan. Kalau itu adalah suatu kebenaran menurut kamu, iman menurut akal kamu, ya, kamu harus fokus gitu. Ya, jangan kamu malah lari ke lain-lain. Saya belum masuk kepada Yesus, cuma nanti putaran kedua saya akan masuk kepada Yesus. Tetapi saya justru mau mengejar pemikiran dasar kamu. Ya, kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang real. Saya sudah memberikan analogi yang gampang gitu loh soal iman. Ketika Suma lahir, mau diulang lagi? Ya, kamu tidak tahu saat kamu lahir kan? Kamu tidak tahu atau kamu tidak sadar bahwa kamu lagi keluar dari rahim ibu kamu. Kamu bisa menjelaskan itu? Tetapi kamu percaya bahwa kamu lahir lewat rahim ibu kamu. Lalu apa yang menjelaskan itu? Iman atau akal? Saya tidak akan mengejar lebih jauh lagi ya, contohnya ya cuma. Oke. Saya tidak pernah menanggapi lebih jauh karena saya lihat pikiran kamu sudah stuck, sudah berhenti kemana-mana gitu. Ya, silakan kalau kamu menanggapi, saya berikan kesempatan. Oke. Tapi saya menawarkan tidak perlu karena kamu tidak bisa menjelaskan.
Tidak bisa Iya. menjawab apa yang saya tanyakan. Jadi terkadang saya merasa lucu melihat abang ini. Seorang bayi tidak tahu dirinya dalam keadaan lahir, tetapi sadar kalau dirinya lahir. Gimana logikanya ini? Tidak tahu kalau dirinya lahir, tapi dia sadar kalau dirinya lahir. Atau Anda ingin mengatakan kesadaran bahwa saya lahir setelah akal saya berfungsi. Itu baru betul. Makanya saya katakan tadi, bayi itu tidak memiliki akal. Kenapa tidak memiliki akal? Karena bayi itu tidak memiliki kemudian pencerahan pada dirinya berupa cahaya yang bisa membedakan objek. Akal itu fungsinya untuk membedakan objek. Akal itu untuk melahirkan kemudian kemampuan-kemampuan yang menjadi serpihan cahaya sehingga akal itu bisa membedakan bentuk. Bagaimana ceritanya ada seorang bayi berakal? Hah? Bayi berakal itu gimana ceritanya? Kalau Anda bayi berakal, berarti bayi itu sudah bisa bicara. Begitu dia keluar, dia bisa bicara. Mama, aku pingin nonton. Mama sakit, ma. Berarti dia sudah punya akal itu. Dia keluar hanya bisa menangis. Kelihatannya orang ini tidak ngerti apa itu akal. Dia nggak bisa bedakan akal dengan otak. Dia nggak bisa bedakan. Andai saja bayi itu dari kecil, dari dia keluar sudah berakal, maka dia sudah bisa berbicara. Dia sudah bisa kemudian minta nasi, minta apa yang dia inginkan, teriak manggil mamanya ketika dia pipis dan seterusnya. Otaknya ada, tapi akalnya belum berfungsi. Saya ingin tahu dari babang ini, apakah ketika bayi keluar akalnya itu sudah berfungsi? Otaknya sudah berfungsi sehingga melahirkan sebuah keadaan dia menjadi makhluk yang berakal. Bagaimana menurut saudara Bang Leo ini? Apakah bayi itu berakal? Silakan jawab. Baik. Cuma biar kamu tidak tambah salah dengan narasi-narasi kamu. Saya pikir ini hanya akan mempermalukan diri kamu sendiri. Jawab aja Bang, jawab aja. Iya. Apakah bayi itu Kenapa? berakal? Dengarkan dulu. Makanya jawab saya aja tidak perlu dong. jawab. Jawab dong. Saya dengarkan ya. Kamu perlu Apakah bayi berakal? kamu perlu juga belajar tentang neurologi. Enggak, jawab aja dulu. Apakah bayi itu berakal? Nanti saya akan sudah. Kamu jangan mempermalukan diri kamu Yesus sendiri. tidak pernah dijawab. Nah, Sekarang lari berakal, lagi nggak kan? mau dijawab lagi. Lari Enggak, lagi kan? apakah bayi itu berakal? Jangan tergiring. Konteks saya teman-teman coba dengarkan semua ya apa yang saya tanyakan. Apakah Ya, bayi coba itu dengarkan, ya. berakal? Dengarkan dulu, jangan potong. Nah, mulai kamu tantrum semua. Jangan tantrum dong. Saya begitu tertib Saya mendengarkan bertanya loh. Anda mulai memprovokasi saya. Saya dari tadi Apakah tertib bayi loh. itu berakal? Sudah tenang Jawab dulu dulu. semua kamu. Jawab dulu, Tenang apakah dulu bayi kamu itu semua. berakal? Makanya dengarkan supaya saya arahkan cara berpikir kamu yang selalu tersesat. Pertanyaan Kamu saya, bertabrakan apakah dengan bayi itu narasi berakal? kamu sebelumnya. Kita bicara tentang iman, bukan bicara akal. Itu kan Bukannya dari tadi kita bahas akal dan iman ini, teman-teman? dengarkan sobat. Wah, jangan-jangan saya diskusi dengan, Dengarkan. waduh. Saya dengarkan begini ya. Tadi saya mengatakan kita berbicara tentang iman. Nah, kemudian justru semua yang mengembangkan ke akal saya ladeni. Dengarkan dulu semua. Dengarkan. Kenapa nggak Dengarkan langsung dulu ya. jawab aja? Apakah Makanya- bayi itu berakal? Nah, makanya untuk itu kamu perlu belajar neurologi ya. Ya, Udah, saya silakan nggak perlu Anda tanggapi ajarkan itu. saya. Udah ya. Apakah bayi berakal? Aduh, Suma. Kamu tahu nggak? Apa tuh? Ketika bayi masih dalam perut, masih dalam kandungan ibu, Iya. kamu tahu nggak bahwa bayi itu mendengar? Iya, tahu. Dari mana kamu tahu dia mendengar? Dia mendengar. Dia memiliki Buktinya apa? kuping. Buktinya dia punya telinga.
Makanya kemampuan berpikir kamu memang masih terbatas. Kamu Nah perlu sekarang belajar. Saya kasih yang tahu kita ya. yang Dengarkan. kita bahas ini, Dengarkan yang kita dulu, bahas saya ini jawab. apa? Yang kita Saya bahas ini membuktikan apa? ya, Kenapa apa lari ke yang saya pendengaran? katakan bahwa itu kamu cuma bilang karena dia punya kuping. Pendengaran. Artinya kamu tidak mampu untuk menjelaskan dengan baik tentang itu semua. Pada diri Aduh, manusia, mulai ini tantrum nih, bayi. Suma. Mulai Ada kemampuan tantrum semua, untuk itu. ya. Yang saya pertanyakan, Kamu apakah membuat bayi koma ini berakal? menjadi tidak lagi kondusif dengan cara kamu. Apakah Tenang bayi dulu. berakal? Tenang dulu, makanya saya buktikan, ya. Tetapi sebelum saya membuktikan itu, saya membawa kamu pada pengertian iman. Itu kan tadi. Apakah Karena bayi kamu berakal? membawa akal. Makanya ketika Apakah saya bayi tanya dari berakal? tadi kamu tidak bisa menjawab, ya. Apakah Kamu bayi malah mengatakan, berakal? ya kadang-kadang Allah itu bisa dengan iman dulu, kemudian akal, atau akal dulu dengan iman. Ini apa sih begini? Apakah selalu- bayi berakal? Aduh, kamu selalu tidak punya ya ketetapan berpikir. Apakah Ya. bayi Alias berakal? kamu inkonsistensi dalam berpikir. Ya. Apakah bayi Masih morat-marit. berakal? Maaf ya, nanti saya buktikan bayi berakal atau tidak. Sabar. Tapi saya mau Silakan. bahas pada konteks iman. Saya bicara bukan soal bagaimananya kamu lahir. Ya. Bukan itu. Kamu memang tidak bisa menjelaskan bagaimana kamu lahir. Masa kamu bisa, oh waktu saya lahir, saya begini keadaannya, ya, saya sungsang atau bagaimana? Enggak mungkin Apakah kan itu? itu. Apakah karena Ntar itu dulu, dia ntar sudah dulu, punya ntar akal? dulu. Itulah bukti Kita bahwa bicara dia tidak tentang punya akal konteks di situ. iman. Itulah bukti di Sabar, situ nggak ada teman-teman. akal. Kita bicara tentang konteks iman. Nah, makanya dengarkan. Kamu memang tidak bisa melihat diri kamu pada waktu lahir. Kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana proses kamu lahir. Kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana ke waktu kamu dalam perut. Nggak bisa kan? Berarti nggak ada akal. Pertanyaan saya. Ntar dulu, pertanyaan saya. Apakah kamu percaya pernah lahir? Percaya? Nah, itulah. Tapi Apa kamu itu? tidak bisa menjelaskan kan secara logika. Ya karena di situ belum ada Itulah akal. iman. Udah, Di situ nggak ada sudah kamu akal. jawab. Ada nggak Bukan akal soal pada saat itu. bayi? Secara akal pun kamu tidak bisa menjelaskan ketika Loh. kamu lahir. Ya, Apakah Saya ada tanya, akal pada saat kamu bayi dapat lahir? menjelaskan proses kelahiran kamu, Nggak bisa. tetapi kamu kan percaya bahwa kamu pernah lahir. Iya memang. Itu adalah iman. Iya, itulah iman. Kamu Sekarang tidak akal pernah gimana? melihat, dengarkan. Akal. Kamu Apakah tidak bayi pernah melihat, berakal? dengarkan Zuma. Apakah Jangan bayi tantrum, berakal? ya. Saya Apakah lumpuhkan bayi tadi berakal? logika kamu, ya. Apakah bayi Tidak bicara berakal? bayi berakil. Maaf. Tidak berbicara bayi berakal. Tadi Kita Anda berbicara mengatakan konteks dan menertawakan iman, ya. saya. Kamu justru Anda nggak nyambung, menertawakan Zuma. saya. Anda menertawakan Kamu saya nggak pada saat saya mengatakan Zuma. bayi tidak berakal. Kamu nggak nyambung, ya. Makanya saya bilang nggak usah sekarang- teruskan. Sekarang Kamu membawa pada korelasi yang amburadul, ya. Bayi Jadi berakal. gimana? Nanti Jadi saya bayi jelaskan tidak tentang bayi berakal. berakal, ya. coba Dengarkan. Kamu aja buktikan tidak dulu. jawab dari tadi. Buktikan dulu Kamu mendengar, bayi dia berakal. mendengar. Bagaimana dia bisa mendengar? Punya kuping. Enggak. Aduh, Suma. Saudara Leo, manusia dalam kandungan itu mendengar. Dengarkan Zuma, dengarkan ya. Tetapi Berikan kesempatan dia saya jawab dong. karena tidak berakal, Kamu saya mendengarkan dia dengan tidak bisa tertib setiap jawaban menjabarkan. kamu. Dia tidak bisa Lah, menjabarkan kenapa kamu apa berlaku yang begini? dia dengar. Saya Kenapa? tidak Karena akan dia belum membiarkan kalau berakal. kamu begini terus kepada saya. Ya, kamu sudah menunjukkan ya cara kamu berdiskusi dengan tidak bagus. Awalnya bagus. Saya tanya memberikan apakah reaksi yang bayi bagus. berakal. Berikan kesempatan saya menjawab. Itu aja terus dari tadi begitu. Lah, kamu tidak memberikan saya Saya tidak memberikan waktu tanya, saya menjawab. apakah bayi Ya? itu berakal? Jawab. Tidak bicara akal, kita bicara iman, konteks pembicaraan kita itu. Nanti saya soal akal cuma- ke belakangan. Saya Kamu bertanya tidak bisa apakah menjawab bayi semua, berakal? ya. Kamu tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Apakah kamu tahu pada waktu kamu lahir? Kan sudah kujawab Tetapi tadi kamu itu. percaya kan? Kamu percaya bahwa kamu pernah lahir. Iya, itu iman. Itulah iman, Suma. Ya memang betul. Ya, Nah, mengatakan berarti kamu percaya kan? Tidak perlu akal dulu Ya memang kan, saya Suma? percaya. Ya, berarti betul. tidak perlu akal dulu kan? Betul tidak? Iya betul. Makanya ini baru bicara ya, konteks berarti lahir kamu kan. sudah bertabrakan dengan logika kamu. Selamat dong, Loh. Suma. Ya? Aneh orang ini. Katanya beriman Ini dulu. Ketika saya tentang balik, Allah, tentang Ya, nah, Islam. nah. Bukan itu tentang analogi, anak lahir. itu analogi saya gunakan.
Kamu tidak pernah lihat kamu lahir, dengar semua. Kamu tidak pernah lihat kamu lahir, Apa tetapi kamu hubungannya, percaya bahwa kamu korelasinya pernah apa? lahir. Ini Itu berbicara logikanya. Jadi mengenai begini, agama, berbicara mengenai Ada malah saya Tuhan. diskusi begini semua. Berbicara mengenai keluarannya Tuhan, kalau begitu. boleh akal Kamu dulu, kamu sudah beriman, tantrum boleh ya, beriman cuma dulu. Ini saya masalah lahir lumpuhkan bayi, logika apa kamu hubungannya? berkali-kali pada malam ini. Makanya kamu lucu. tantrum. Lucu Anda Lucu ini. kamu semua, ya. Kok Anda, Bagaimana iman kamu Anda kaitkan dengan mengumpamakan akal, seorang berakal? bayi yang Bahkan lahir, kamu mengatakan seorang bayi anak yang lahir lahir itu tidak punya dengan akal. kepercayaan kepada Tuhan aneh. Sekarang saya tanya Mau lanjut lagi. diskusi atau tidak? Mau Jawab. lanjut? Kamu Jawab. Kamu ya, Apakah waktu kamu bayi lebih itu banyak saya berakal? luang. Saya luangkan waktu kamu lebih banyak. Saya diem, ya. Saya hanya cuma beberapa potong bertanya, kalimat. Tetapi apakah kamu ya bayi berakal? menunjukkan Jawab. superioritas kamu yang justru amburadul. Apakah bayi berakal? Cuma mau saya jawab, dengarkan dong. Oke. Ya, yang pertama, kamu lari daripada. Kok jadinya Topik ke saya? perbincangan. Saya suruh Anda menjawab bayi Iya, berakal. nanti saya jawab dulu ya. Itu Saya aja jawab, terus sabar. nanti. Ya. Bayi berakal Artinya di sini nggak? teman-teman, Suma telah menyangkal Curhat pernyataannya lagi, sendiri. curhat Dia lagi. percaya, ya, sekalipun dia tidak melihat. Ya. Curhat lagi dia. Bukan curhat, Saya kamu menyatakan bertanya, itu loh. apakah Kamu bayi sudah menyatakan berakal? cuma kamu percaya tanpa perlu akal. Ternyata Itu begitu. mengenai Sementara kelahiran dari tadi bayi, kamu ngotot tuyul. tentang akal. Woi, Ya. itu bicara bayi, bukan bicara Tuhan. Ntar nenek kiper lagi kamu semua. Nenekmu kiper memang. Memang Ya nenekmu itu kiper. kamu. Ya, sudah Orang semua. Kamu berbicara sudah kehilangan- bayi bukan bicara kamu Tuhan. sudah kehilangan Kalau kamu sudah berbicara kehilangan Tuhan, kemampuan kalau berpikir berbicara kamu semua Tuhan, ya. boleh Kamu iman tidak dulu kondusif baru ya. berakal. Kamu Atau berakal tidak dulu kondusif baru beriman. ketika Bicara saya bayi lumpuhkan beda, logika konyol. kamu. Ya. Ya. Beda bicara Tuhan, beda bicara bayi. Aneh Kita kau ini. bicara iman tadi kan. Kamu Apa mau lari? hubungannya dengan bayi? Akhirnya kamu sudah. Kenapa kau Saya katakan, bahas bayi, saya katakan habis itu bukan soal kau, bayinya. kau menjebak Saya saya di mengatakan situ. ya, soal iman. Ternyata iman, kau ingin membahas Suma, tentang iman, Tuhan. Suma. Konteksnya Tentang iman. Tuhan kau bahas Tidak perlu akal Tuhan. dulu, tetapi iman dulu. Berbicara dengan bayi. Hah? Ya, Suma. Kalau bayi itu bosku, Aduh. itu Kapan tidak saya mau akal di situ. berdiskusi dengan kamu, model kamu begini tantrum terus. Ya. Ditanya apakah bayi Kamu berakal? tanggapi aja dan jawab apa yang saya tanyakan. Apakah Kenapa bayi kamu tidak jawab? berakal? Kenapa kamu tidak jawab pertanyaan saya? Yang Suma? tidak bisa jawab itu Ada kamu, beberapa konyol. pertanyaan saya yang kamu tidak bisa Itulah kalau jawab. kau menyembah makhluk Ya? kuburan. Kamu Aneh cuma jadinya ad otakmu hominem tak terus. berfungsi, kan? Saya belum ke Menyembah situ, makhluk Suma. kuburan ini masih akibatnya permulaan nih. saya, Suma. Ini Menyembah masih permulaan makhluk saya ya. kuburan inilah Ini akibatnya. masih kulit ya. Masih kulit ya. Saya menguji cara berpikir kamu. Baru di luar. Saya belum Jadi bawa kau kepada ingin Yesus kamu mengatakan, ya. kau ingin Gitu ya. mengatakan apa? Kamu Bayi berakal ya, enggak? Kamu tidak punya konsistensi berpikir. Ya, kamu selalu lari-lari. Bahkan kamu menyangkal pernyataan kamu. Ditanya Ya. apa? Dijawab Sudah, apa? silakan kalian Saya yang mendengarkan bertanya, ya. apakah bayi Sudah berakal? cukup. Nggak bisa Bagaimana kita jawab berbicara bayi berakal kemudian dibawa pada iman? Enggak kamu nyambung semua diskusi kamu, kita. Kamu, Ya. kamu. Nah, Tadi di kamu awal. mau saya dengar jawab dulu, kan? Dengar dulu. Kamu dengar. mengatakan bayi tidak Dengar. berakal. Dengar, Hebat dengar. semua bayi tidak berakal. Tadi. Ya. Bayi Nah, tidak sekarang- berakal menurut semua. Ya, Ya. sekarang menurut Anda? Gitu loh ya. Menurut Anda apa? Bayi Makanya berakal? ketika saya mendengarkan, makanya dengarkan jangan dasar. potong-potong dong. Apakah bayi Dasar berakal? kamu tidak punya. Kamu Suma, Apakah kamu bayi sudah berakal? tantrum. Jawab dulu Saya dong. berusaha membangun diskusi dengan baik, tetapi ketika ternyata- saya menjawab, kamu motong-motong Ternyata terus. saya berdiskusi dengan orang Tidak. yang tidak Silakan waras. kalian silakan Orang kalian tidak menilai waras ya. saya diskusi. Saya berhadapan dengan orang Saya punya berdiskusi akal, dengan orang yang atau tidak tidak waras ya teman-teman. ternyata. Itulah Aku cara pikir Suma ya. Anda itu ada waras-warasnya, Kembali, ya. ternyata Kamu Anda memang berdiskusi tidak, dengan orang kamu gila. memang level berpikir kamu Wajarlah, Suma. pantas saya mengatakan ya, Anda level gila berpikir memang. kamu ya. Anda belum bisa memang menyesuaikan gila. ya dengan saya. Pantasan jemaahnya kabur semua. Beginilah cara Suma tantrum ya. Pantasan jemaatmu kabur semua. Ternyata kamu gila. Saya ditanya, bagaimana konsep iman di dalam Islam? Saya jawab, iman dalam Islam boleh berakal dulu baru beriman. Boleh beriman dulu baru berakal. Ini nggak ada hubungannya dengan bayi. Si tolol tadi itu, si dongo.
tiba-tiba saja dia bertanya tentang bayi. Saya menjelaskan kemudian. Dia mengatakan bayi punya akal. Tetapi dia mengatakan, kamu lahir dari rahim ibumu, kau tidak tahu kan? Kau tidak sadar kan? Dan dia iakan itu. Berarti akal nggak ada di situ. Lucu. Lalu kemudian dia mengatakan, dan kamu percaya? Kamu percaya bahwa kamu itu lahir dari ibumu? Ya percaya. Nah itulah iman. Loh, iman itu mengatakan saya percaya setelah saya besar, dewasa, setelah saya berakal. Coba tanya anak bayi, apakah kamu tahu dirimu dilahirkan sama ibumu? Menjawab enggak? Apakah kamu beriman kalau kau dilahirkan? Menjawab enggak? Enggak bisa. Jadi saya dewasa ini baru bisa menjawab, saya percaya saya dilahirkan oleh ibuku. Apa yang menghasilkan kepercayaan itu datang? Akal. Berarti ujung-ujungnya akal. Akal yang bisa menjelaskan itu. Orang yang tidak berakal ditanya, apakah kau lahir dari ibumu? Ya. Kayak Leo tadi tuh. Itu orang yang tidak berakal. Ternyata kita diskusi sama orang nggak waras, alias orang gila. Aduh, parah. 2 kali kita di-kick dari tempatnya teman-teman. Itulah kalau dia pengikut penyesat, gara-gara ikut penyesat, jadinya begitu gayanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan bergelar Kristus. Akibatnya itu bayi berakal. Gila Leo. Pak Leo sudah mulai gila permanen, teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Bang Juma, satu saja saran. Kalau macam Bang Leo itu jangan dilayani lah. Macam kita juga netizen kayak mau gila. Itulah. Masalah generasi. Itu saja Ya. Bang. Oke, thank you Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kelasnya Oten itu memang begitu. Rata-rata begitu memang dia. Nah ini lagi, nih. Ini cucunya Leo ini, karakter sama. Coba teman-teman non muslim ajukan permintaan naik. Itu cucunya Leo, itu cucunya Leo. Itu cucunya Leo. Assalamualaikum Bang Juma. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jangan diladenin lah orang kayak Leo tadi Bang. Netizen pun ikut gila anjay. Iya. Sebagai contoh aja itu. Karena yang nonton saya juga banyak awalnya Kristen. dia bahas iman, habis itu ke akal, habis itu ke bayi, terus dia bolak-balik di situ, nggak jelas, weh. Kita bahasnya kemana, dia bahasnya ke situ. Iya betul. Oke, itu aja Bang Juma ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. tadi juga saya sudah jelaskan, memfitnah Bang Juma itu masalah yang dimatikan, dimute-kan. Itu di mana? Saya bilang saya masuk di komal Anda, Pak Leo. Kalau masuk di komalnya Pak Leo, harusnya ada suara. Nggak mungkin kalau saya di komalnya Bang Juma baru bisa dimute-kan. Saya bilang Pak Leo. Tapi kalau ini saya masuk di komalnya Pak Leo, nggak mungkin Bang Juma nge-mute. Pak Leo sudah error dia, rupanya error. Tadi saya sudah menjelaskan, memaparkan bahwa dia itu fitnah sama Bang Juma, bahwa Bang Juma yang memiutkan dia. Kurang aja. Iya. Betul. Iya, selamat ya Bang Juma. Makasih Bang, makasih. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Sadli, apa kabar? Kampret, ngapain kau naik ke sini? Turun, ngapain kau naik ke sini? Dasar gaplek. Ada lawan kah? Oh, minta di follow ternyata. Ada lawan kah? Apa? Main QQ. Di follow dulu akunnya Bang Sadli teman-teman. Di follow. Tak kenapa dia naik.
Oh, dia ingin ini. Ada lawan kah? Ingin lawan Abigail si bonyok kota ini. Kau masih sering makan anjing, Abigail? Assalamualaikum Bang Juma. Itu enak, Masih itu sering? enak. Iya, Oh. itu enak. Pernah makan monyet juga? Enggak. Oh, enggak pernah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Sambil polo-polo Bang Zuma. Bang Zuma. Sadli polo. Akunnya di polo. Teman-teman. Bang, nyari yang lebih detail lagi Bang. Kasih gas Bang. Iya. Biar si Leo terlungkup tuh. Sadlinya mana? Kok hilang? Oh ya? Bertobatlah kau semua. Bertobatlah. Saya mimpi kau dibaptis. Saya tuh mimpi kau itu dibaptis dan jadi pendeta. Haleluya. Kalau saya jadi pendeta habis Kristen masuk Islam semua kubuat. Halo, Gini. selamat. Saya lihat Udahlah. kamu calon-calon pendeta. Hmm. Saya lihat ini kamu calon-calon pendeta. Emang lu pikir gue pendusta apa? Gue kan bukan pendusta. Karena Saya kan bukan dunia itu kan tidak penyesat. selamat, hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkanmu. Siapa yang menyelamatkanmu? Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkanmu. Nenekmu, Yesus aja nggak selamat. Kau pula yang Ada yang muslim. mustahil bagi dia. Matamu. Tertulis, aku lah jalan hidup dan kebenaran. Oh, Tidak ada itu Yesus yang beda, yang kau sembah beda. Ada di Yohanes. Yang kau sembah itu beda dengan Yesus yang ada untuk Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel dan Yesus untuk Kristen itu dua Yesus yang berbeda. Jangan kau sama-samakan. Pedean kau ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mereka dibenci atas namaku. Waalaikumsalam. Loh, itu Yesus yang anak Maria, sedangkan yang kau sembah bukan anak Maria, beda itu. Tidak ada pun yang bisa selamat kalau tidak mengakui aku Tuhan Yesus. Matamu di mana Yesus katakan itu? Kasihan penipu. Ada dia dengar. Coba dengarkan di mana dalilnya. Ayo. Coba non muslim yang naik, jangan saudara muslim. Kacau otakku ini kalau yang naik muslim. Kenapa? Halo, semangat malam. Kamu tinggalkan semua itu Aduh. dan kamu turun. Gue mau ngoceh nih Leo. Telak ya teman-temannya. Nih Leo ngoceh Bang Juma. Iya. Masih stres dia. Telak tidak teman-teman. Silakan kalian membela mati-matian gurunda kalian. Ya. Tetapi saya telah menelan. Nih pendetamu, woi. Pikir dia. Ya. Nih pendetamu nih. Cara dia membangun. Kasih dia telur busuk. Dia sadar. Membangun satu narasi. Justru bertabrakan kan? Nah, malu kan pendeta model kayak gini. Dia mengingkari sendiri. Ya. Bertobat. Bawa iman itu botol. yang lebih ke depan. Dia bawa sudah mulai hilang. Mirip mukamu Abigail, mirip. Allah itu bisa kita pahami dengan iman dulu. Kacau kan? Botol nih. Kacau tidak? Zuma, botol dia. Masih bingung dia. Sawan itu Bang Zuma. Saya sudah menawarkan perdamaian. Gak usah semua. Karena saya sudah melihat celah yang besar di dalam logika kamu yang carut marut. Makanya saya bilang, udah semua. Hentikan di sini. Kita masuk pada step di mana dia bertanya tentang Yesus adalah Tuhan. Tapi dia mau ngotot, nggak mau kalah kan? Ya sudah, betul saya duga dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Apa? Bayi tidak punya akal. Mabuk dia. Mabuk telur busuk. Ya mau apa dikata lagi ya, dia sudah melakukan itu. Pada akhirnya dia mengakui iman itu tanpa perlu akal dulu. Artinya bukan tanpa perlu akal ya. Aduh, parah ini orang. Disusul. Memang gangguan dia. Iya, Pantasan diusir dari gereja. Meskipun saya tidak menyaksikan proses kelahiran saya, tetapi saya pernah lahir. Nah itu percaya dulu.
Buktinya apa? Itu loh, inilah saya Suma. Saya sudah menjadi besar. Itu bukti. Begitu cara menjawabnya Suma ya. Saya berkata saya pernah lahir itu karena proses akal. Kenapa saya bisa menjawab itu? Karena saya berakal. Coba tanya orang gila, apakah kamu percaya kau pernah lahir? Oh, nggak bisa dia jawab. Karena akal nggak berfungsi. Kemampuan berpikirnya dia Begitupun ketika kita di dalam rahim mendengar, tapi karena belum ada akal, maka tidak bisa mengerti, tidak memiliki makna daripada pendengaran itu, gitu. Padahal dia mengakui. Oke Bang Zuma, turunin Bang Zuma. Oke, makasih. Keren ya. Makasih Daeng. Siap, thank you, sama-sama. Kamu mesti belajar lebih lagu. Saya sudah ingatkan, kamu belajar dulu kalau mau bertanya tentang akal. Ini lagi satu makan monyet, sudah mirip monyet juga. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan yang non muslim, silakan. Semangat malam. Halo. Malam Bang Yuma. Wih, Malam juga. Stres Bang Yuma, dengarkan orang tadi. Oh iya. Hampir stres. Mutar-mutar terus. Emosi sendiri Bang. kita Bang Yuma. Oh siap. Terus semangat Bang Yuma. Kalau yang mendengarkan saja hampir stres, gimana saya yang menghadapi langsung? Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Yuma. Tadi mau info aja, turunkan aja Leo atau nggak ada ilmunya. Muyak dengar Oh iya. Pak. Iya. Semangat malam. Malam Bang, malam. Ya, Katolik Protestan. Protestan aku Bang. Boleh silakan buka kameranya. Bentar Bang. Ya. Siap. Saudara Malaikat Maut. Halo, assalamualaikum Bang Yuma. Dari Kristen. Ya, Muslim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenal. Sempat-sempatnya. Salam kenal juga. Iya, gimana? Tema. Ini ya Bang. Iya, silakan. Aku perhatikan dari videomu. Kau ngomong monyet gini. Diajarkan di agamamu itu. Ngomong-ngomong kata kotor gini. Bahwasannya gini loh Bang. Kita sebenarnya hidup di dunia ini, saranku ya. Indonesia ini merdeka, nggak ada menilai kau Islam, kau Kristen, kau gini. Bersatulah kita supaya kita merdeka. Nggak ada memandang kau Kristen, kau Islam, kau gini, nggak ada Bang. Emang ngapain? Emang tadi saya ngapain? Minta Bukan. kita bercerai gitu? Bukan bercerai, tapi pandanganmu ke Kristen ini seakan-akan kayak ngadu domba. Jadi orang Kok benci. ngadu domba? Anda lihat tadi teman Anda. Saya minta Ngelihat. dalil. Saya minta ayat. Nabi saya dihujat sama dia. Ngelihat Bang. Nah terus Tapi aku Dia tadi ngelihat itu agak terlambat, bukan di awal. dia ngelihat. berbicara tentang Nabi saya, menghina Nabi saya minta dalil, saya nasihatin dia. Jangan tebarkan kebencian, Tetap aja dia menghujat Nabi saya. Iya. Tidak mau berhenti. Betul. Saya minta dalilnya Anggapnya nggak gitu, kan ditunjukkan. Ya Itu makanya saya tadi bilang, lah. monyet. Hanya Kayak monyet yang sahabatku tidak. tadi. Dengar dulu Bang. Saya Kayak katakan. sahabatku tadi yang ada yang salib-salib tadi sebelum ini, siapa namanya? Abi apa namanya itu? Kau pernah makan anjing? Kau pernah makan babi? Nggak kayak gitu kau ngomong sebenarnya. Kalau sebagai umat muslim yang baik kan gitu.